Halo sahabat Catholic Space, bertemu lagi dalam channel Catholic Space, media pewartaan iman Katolik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, kita akan membahas seputar peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah teman-teman mengapa Yesus harus menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ini merupakan salah satu dasar iman Kristiani yang harus diketahui kita semua. Jika kita melihat dalam surat Yohanes, dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jelas dikatakan bahwa dosa ialah melanggar hukum Allah, maka akan ada konsekuensi dari perbuatan tersebut. Apa konsekuensinya? Dalam kitab Yehezkiel dikatakan, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Maka kita melihat dengan jelas bahwa konsekuensi dari melanggar hukum Allah itu adalah mati. Lalu mati menurut Alkitab ada pada kitab Imamat, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dikatakan bahwa nyawa dari makhluk ada di dalam darahnya, maka ketika darah diambil, maka makhluk akan mati. Maka kitab Ibrani mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena kebaikan Allah, umat manusia diperkenankan disucikan atau ditebus kesalahannya dengan menumpahkan darah. Maka ketika Adam dan Hawa melakukan dosa pada kitab Kejadian, perhatikan. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan menumpahkan darah binatang dan membuat pakaian dari kulitnya, sehingga Adam dan Hawa bisa tetap hidup. Maka selalu dikatakan bahwa kurban persembahan haruslah tidak bercela. Karena jika kurban itu bercela dan kita gunakan sebagai persembahan, maka dia akan mati karena dosa-dosanya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk menembus dosa makhluk lain. Ini menggambarkan Yesus yang tidak berdosa, sehingga darahnya yang tertumpah di kayu salib dapat menebus dosa kita manusia. Jika Yesus berdosa, dia tidak dapat menebus dosa manusia. Ini sekaligus kita dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pencipta segalanya tetap tidak melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Dan begitu besar cintanya kepada manusia sampai ia mengorbankan putranya untuk kita manusia. Maka dalam masa Prapaskah ini, hendaknya kita merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan senantiasa bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.